warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya Ririn S. Adam dari SMP Negeri 3 Tolinggula dan rekan saya Supriyanto Dunda dari SDN 1 Tolinggula. dan rekan saya Dewi Rati dari SMP Negeri 4 Tolinggula. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang, Bu Dewi. Siang, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi, saya sebelum lanjut saya ingin menanya kepada Ibu Dewi, apakah Ibu Dewi masih ingat dengan tahapan kita yang meliputi apa saja? Iya Pak. Tahapan kita itu meliputi tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Oh, betul Bu Dewi. Nah, mudah-mudahan semua tahapan kita ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Ibu, kemudian serta indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dan rubrik penilaian tersebut. Nah, terima kasih Bu Dewi. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dewi? Jadi kompetensi coaching yang saya kembangkan artinya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan oleh Ibu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Dewi? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Menurut Ibu Dewi, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu Dewi inginkan? Harapan saya dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dan dari coaching sehingga permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik. Oh, jadi agar bisa memunculkan ide-ide dan ide-ide baru dari coaching ya Bu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama Bu Dewi. Selamat siang Bu Ririn, bagaimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Kira-kira ada yang akan diceritakan? Iya Pak, saya itu merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya itu cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama itu anak-anak yang pintar. Nah, ketika saya memberikan materi, semua itu antusias, namun saat penugasan, anak-anak pintar ini cepat kan selesai, dan kalau sudah selesai langsung bikin ulang, malah mengganggu temannya. Berarti dalam pembelajaran di kelas Ibu Ririn, ketika penugasan anak-anak yang pintar itu cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh, mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini nanti apa menjadi harapan dari Ibu Ririn? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya bisa menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya itu menyenangkan dan tidak ada lagi kegaduhan gitu Bu, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya di dalam kelas. Jadi begitu ya Bu? Iya. Menurut Ibu Ririn, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut menjadi gaduh dan mengganggu teman-temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan?
Mungkin metode yang saya terapkan itu kurang cocok kali ya Bu ya, karena saya ada sebagian besar tuh kan saya memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak yang saya suruh maju itu untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasinya, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju. Sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengajarkan tugas, anak tersebut mungkin merasa bosan ya Bu ya, dan mengganggu temannya. Padahal saya sudah suruh untuk diam, tapi begitulah Bu, namanya juga anak-anak tidak bisa diam. Kalaupun kadang-kala malah sering mereka izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi lah, mau inilah itulah, jadi begitu. Jadi kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja Bu, daripada kan mengganggu teman-teman yang lain, mending tidur aja kan, gitu Bu. Jadi betul Bu ya, anak-anak pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, kemudian sering keluar kelas dengan alasan, pokoknya alasan tertentu lah. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Ibu Ririn kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran? Iya, kayaknya saya harus mengganti metode pelajaran ya Bu ya, karena dengan kegiatan berkelompok, dengan pintar begitu ya, sehingga pada saat berkelompok semua siswa bisa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi dengan teman yang lain. Nah, pada kegiatan ini anak menyelesaikan tugasnya, kemudian misal dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Ya Bu, kalau itu saya setuju sekali, karena dengan menggunakan metode tutor sebaya, kita bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut. Begitu ya Bu? Iya. Nah, Bu Ririn mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Ririn, anak-anak pintar itu tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Ibu Ririn berpikir bahwa anak-anak pintar itu tidak bisa diam? Iya Pak, karena sebelumnya kan saya sudah membuat asesmen kan ya Bu ya, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik dan anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-ide atau tidak bisa diam. Jadi ketika tidak ada pekerjaan, anak ini akan mencari kegiatan lain. Jadi bisa juga mengganggu temannya. Ya betul Bu, memang anak-anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih itu bernuansa positif, bisa juga negatif. Nah, makanya mengganggu temannya. Iya Bu, malah teman-temannya itu juga ikut loh membuat kegaduhan dan mereka lupa bahwa tugas mereka itu belum selesai. Iya Bu, nah Bu Ririn, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Ibu Ririn itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama, ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Iya, jadi selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja sih Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan untuk anak maju presentasi di depan. Kemudian mungkin karena sering maju presentasi, selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak yang pandai ini semakin pandai, yang kurang pandai yang malah menjadi takut. Nah, di samping itu saya memberikan soal yang sama dan saya standarkan dengan KKO-nya masih level yang tengah, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak kurang pintar justru sangat lama. Ya begitu ya Bu ya. Memang betul Bu, kegiatan Ibu Ririn itu seperti diskusi, presentasi sebenarnya sudah baik, namun memang masih kurang efektif karena yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Ibu tampilkan itu di level tengah dan kurang, ya diferensiasi dalam levelnya. Sebenarnya Bu, saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku, kemudian ada link pembelajaran di YouTube. Selain itu juga saya sudah menggunakan LKS yang berisi materi dan soal-soal yang bisa
mempermudah mereka untuk menguasai materi. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh tingkat pemahamannya tuh masih sangat jauh berbeda, Bu. Saya setuju, Bu, bahwa yang dilakukan Ibu Ririn itu memang sudah bagus, tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya, Bu, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa yang mereka pelajari. Kemudian selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Ibu Ririn munculkan dalam mengatasi masalah tersebut? Iya, Bu. Solusinya mungkin saya akan menuntut anak yang pintar ini untuk bisa menjadi tutor untuk teman-temannya, sehingga ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Dan saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peragamnya juga. Bagus sekali, Bu. Saya setuju. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi yang apa yang Ibu Ririn gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang lebih kondusif? Strategi yang akan saya lakukan, mungkin saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor untuk temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar mereka yang mereka inginkan, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, dan juga membuat kesepakatan belajar dengan siswa dan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin begitu, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Saya setuju dengan strategi yang akan Ibu Ririn terapkan. Memang betul, pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga memang pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi Ibu Ririn akan lakukan? Secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya, kira-kira ada keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini, Bu Ririn? Iya, tentu ada, Bu. Saya akan meminta bantuan teman saya yang lebih ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan juga terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini memang sangat beragam. Baik, Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Ibu Ririn. Nah, kira-kira menurut Ibu Ririn, target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Pencapaian keberhasilannya kalau saya katakan itu 80-90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas. Maka bisa dikatakan pembelajaran saya itu berhasil dengan strategi baru. Ya, bagus Bu Ririn, mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu Ririn terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik, Bu, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu Ririn butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan itu mungkin beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Dan juga saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber media pembelajaran yang menarik, terutama mungkin sesuai dengan perkembangan anak yang zaman sekarang ya, Bu, yang lebih ke gadget-gadget, ke teknologi. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan agar mereka di dalam kelas itu nyaman, tidak berisik, dan selalu fokus dalam pembelajaran. Iya, Bu, jadi itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu Ririn. Secara tidak disadari, Ibu Ririn sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi dari Ibu Ririn bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan ya. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya, Bu. Semoga sukses. Iya, baik, Bu. Terima kasih banyak sudah membantu dan sudah melakukan coaching ini sehingga saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang selama ini saya hadapi. Ya, terima kasih Bu Ririn. Saya kira cukup untuk coaching kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada observer Bapak Supriyadi. Enggak tahu alus Leo. Bapak Supriyadi.
Ya, terima kasih Ibu Dewi selaku coach dan Ibu Ririn tadi selaku coach ya. Terima kasih kepada Ibu Dewi selaku coach dan Ibu Ririn. Tentu ini luar biasa sekali ya percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu Dewi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alus tirta. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menayangkan harapan dan percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan oleh Bu Ririn tadi. Nah, rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Ibu Ririn yang akan menggunakan metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas yang untuk pembelajarannya menyenangkan siswa. Nah, tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dewi. Nah, bagaimana perasaan Ibu Dewi setelah melakukan percakapan coaching ini? Baik Pak ya, perasaan saya tentunya sangat senang sekali karena tanpa disadari atau tidak Bu Ririn itu menceritakan permasalahannya dan Ibu Ririn sendiri juga yang mendapatkan solusinya Pak. Kemudian Ibu Dewi pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diinginkan, bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana? Iya Pak, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi dengan Ibu Ririn sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajarannya di kelas. Nah, diantaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, kemudian membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Bu Dewi, tadi di awal percakapan Ibu Dewi ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Ibu Dewi lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dewi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Baik Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach dengan lebih baik. Terima kasih Bu Dewi. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu Dewi dan Ibu Ririn, kemudian di observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang untuk Ibu Dewi dan selamat beristirahat. Oke? Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Cut. Sudah, cepat jom.